Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Betapa Tuhan selalu memelihara hidup kita hari lepas hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Bahkan kita bisa melalui tahun di dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Salam jumpa di dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Kita seringkali berpikir, kita tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita tahu apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Tetapi ada kalanya kita mengalami bahwa apa yang kita inginkan sebetulnya bukan apa yang kita butuhkan. Apa yang kita rasa kita butuhkan, tetapi sesungguhnya tidak memuaskan hati kita. Saudara-saudara, itulah pergumulan hidup kita. Bagaimanakah seharusnya saya menghadapi kehidupan saya yang seperti ini, sehingga saya tidak salah di dalam mengerti apa yang saya butuhkan. Mari saudara kita merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Sesudah itu, naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri, maka dibawanya oranglah kepadanya, seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa yang dikisahkan dari firman Tuhan yang kita baca, sebuah peristiwa yang mengejutkan para pemimpin agama pada saat itu. Karena respons Tuhan Yesus yang tidak mereka duga ketika ada seorang lumpuh dihantar kepada Tuhan Yesus. Saudara, mari kita melihat bagaimanakah Tuhan Yesus merespons dengan kehadiran orang lumpuh itu. Yang pertama, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengenal kebutuhan yang mendalam dari orang lumpuh ini. Ini kejutan yang pertama, saudara-saudara.
Bukankah orang lumpuh membutuhkan supaya dia tidak lumpuh lagi? Tetapi ketika Tuhan Yesus melihat orang lumpuh ini dan melihat iman dari mereka semua, lalu Tuhan Yesus mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab tidak mencatat apa yang diperbuat oleh orang lumpuh ini. Alkitab pun tidak mencatat apakah ekspresi daripada orang lumpuh ini. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus, dia tahu apa yang menjadi pergumulan hidup daripada orang lumpuh ini, yang manusia tidak pernah bisa lihat, termasuk teman-temannya yang mengangkat dia, membawanya kepada Tuhan Yesus. Tetapi Yesus tahu, kebutuhan utama daripada orang lumpuh ini adalah dipulihkan rohaninya dengan diampuni dosanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita seringkali berpikir, kita tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Kita tahu apa yang menjadi kesusahan kita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus, dia lebih tahu apa kebutuhan saudara. Dia lebih tahu apa pergumulan yang sebenarnya saudara sedang hadapi. Dia melihat bukan hanya lahiriah, dia melihat sampai ke dalam hati kita, di dalam seluruh kehidupan kita. Dia mengenal kita. Dan saudara-saudara, dia ingin memberikan apa yang di luar pikiran kita, apa yang tidak sanggup kita pikirkan, dia ingin berikan kepada kita. Mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita tahu. Mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Tetapi dia tahu, itu kebutuhan saudara. Saudara, mari terbuka kepada pertolongan Tuhan, kepada pimpinan Tuhan, sehingga kita bisa mengalami kebaikan Tuhan itu yang memenuhi kebutuhan yang sebenarnya dalam hidup kita. Yang kedua, saudara-saudara, saudara, Tuhan Yesus menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Saudara-saudara, ketika Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Siapakah yang bisa mengampuni dosa? Orang Yahudi tahu, saudara. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Ketika Tuhan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Tuhan Yesus mengatakan, aku punya otoritas untuk mengampuni dosa. Karena aku adalah Allah itu sendiri. Itulah penyataan Tuhan Yesus melalui perkataan itu. Tetapi tidak sampai di sana. Saudara-saudara, apa yang ada dalam hati pemimpin agama? Tuhan Yesus bisa tahu apa yang terjadi dalam hati dia. Sehingga saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan bisa merespons terhadap sesuatu yang tersembunyi, yang mungkin orang lain tidak tahu. Tetapi Tuhan Yesus tahu, saudara-saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak semua orang tahu pergumulan saudara. Mungkin orang yang terdekat dalam hidupmu juga tidak mengerti apa yang menjadi kesulitanmu. Mungkin engkau bergumul sendiri, engkau mengeluh dalam hatimu, tidak ada yang mendengar. Saudara-saudara, Tuhan Yesus, dia tahu hatimu, dia tahu kesusahanmu, dia tahu pergumulanmu, dia tahu kejengkelanmu, dia tahu kekecewaanmu. Dia tahu apa yang terjadi di dalam dirimu. Karena dia Tuhan. Meskipun engkau tidak berucap, meskipun engkau tidak pernah share sama siapapun, tetapi dia tahu, saudara. Dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang tahu. Tuhan Yesus juga mau ikut campur dalam hidup saudara. Sehingga saudara bisa mengalami betapa baiknya dia kepada kita. Saudara, mari alami Tuhan Yesus dalam hidupmu. Dia tidak pernah memaksa engkau.
kecuali engkau membuka diri kepada Tuhan yang mau ikut campur dalam kehidupan. Yang ketiga, saudara, Tuhan Yesus bukan sekadar berucap, namun apa yang dia katakan dengan kuasa dan kebenaran. Saudara-saudara, pemimpin agama merasa Tuhan Yesus sekedar berucap. Begitu mudah mengatakan dosamu diampuni. Karena memang dosa itu tidak kelihatan apakah diampuni atau tidak diampuni. Oleh karena itu, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan, saudara-saudara, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Saudara, berdasarkan saksi mata, lebih susah bangun dan berjalanlah. Namun secara hakiki, yang paling susah adalah dosamu diampuni. Tetapi Tuhan Yesus mau kasih tahu, supaya mereka percaya, apa yang Yesus katakan, itulah kebenarannya. Maka Tuhan Yesus membangunkan orang lumpuh ini dan menyembuhkannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan memberitahu kepada kita, Dia punya kuasa yang sangat besar. Perkataannya dapat diandalkan. Engkau bisa percaya perkataannya. Karena apa yang dikatakan, itulah yang terjadi. Saudara, maukah kita percaya kepada Dia? Kita tahu Dia mampu melakukan apa yang Dia mau. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari percaya Tuhan. Mari percaya firman-Nya. Mari serahkan hidup kita kepada Dia. Apapun kesulitan saudara, apapun pergumulan saudara, saudara, Dia adalah Tuhan. Dia mau tolong saudara. Dia sanggup memulihkan hidup saudara. Maukah saudara? Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih. Karena melalui firman Tuhan, kami mengenal siapa Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang tahu kebutuhan kami. Engkau adalah Tuhan yang dapat melakukan segala perkara yang tidak ada yang dapat menahan Engkau. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hati kami. Meskipun kami tidak ucapkan. Meskipun teman-teman kami, orang terdekat kami tidak mengerti kami. Tetapi Tuhan, Engkau mengerti kami. Engkau mengenal hati kami. Tuhan, ajar kami percaya kepadamu. Kuasa-Mu yang begitu besar. Sehingga tidak ada sesuatu yang bisa menahan kuasa-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan hidup kami kepada Engkau. Mempercayakan hidup kami kepadamu. Karena Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Mohon berkat Tuhan. Ajar kami selalu bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.